harapan kami adalah pemerintah ini punya penilaian. Mendagri, Kementerian Keuangan itu punya audit dan BPK punya audit. Auditnya bagaimana? Kalau yang provinsi, kabupaten, kotanya sukses, ya harus disupport. Inefisien, pemborosan anggaran, koruptif, ya itu harus dievaluasi. Dengan apa? Dikasih pendampingan untuk diarahkan agar belanja ke depan jauh lebih baik. Kalau misalnya tidak lebih baik juga, diambil saja kewenangannya oleh pemerintah pusat, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tidak semua daerah dibikin menjadi sama. Tapi perusahaan-perusahaannya punya kantor pusatnya di Jakarta. Perhitungan dana bagi hasil pajaknya, se-Jawa Barat yang gede ini hanya 140 triliun kalau nggak salah. Di Jakartanya 1.000 triliun lebih. Ya otomatis dong yang dapat limpahan ekonomi yang paling kuat dari seluruh problem yang ada di daerah adalah sebuah daerah menikmati banyak hal. Tidak ada. Jadi kegiatan di provinsi, kegiatannya hanya tersentral di 5. 1 di sekolah, pendidikan. 2 di kesehatan. 3 di infrastruktur jalan, 4 di infrastruktur irigasi, yang kelima di energi, PJU, dan berbagai kegiatan lainnya yang menjadi penunjang infrastruktur. Di luar itu sudah tidak ada lagi kegiatan sosialisasi, fasilitasi, nggak ada lagi, hanya menikmati gaji dan tunjangan. Itu pun kami lagi berstrategi hari ini, berstrategi. Nah ini didorong. Nah semua itu kemudian pada akhirnya apa harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di Jawa Barat terhadap kebijakan fiskal? Harapan kami adalah pemerintah ini punya penilaian. Mendagri, Kementerian Keuangan itu punya audit dan BPK punya audit. Auditnya bagaimana? Kalau yang provinsi, kabupaten, kotanya sukses, ya harus disupport. Dia sukses membangun, dia efisien, pembangunannya sangat baik, angka indeks pembangunan manusianya naik, indeks kesehatannya naik, indeks ekonominya naik. Kemudian dia menjadi penunjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat 5,2%. Artinya ya harus disupport. Ini adalah otonomi yang sukses. Ini didorong. Kemudian mereka yang inefisien, pemborosan anggaran, koruptif, ya itu harus dievaluasi. Dengan apa? Dikasih pendampingan untuk diarahkan agar belanja ke depan jauh lebih baik. Kalau misalnya tidak lebih baik juga, diambil saja kewenangannya oleh pemerintah pusat, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tidak semua daerah dibikin menjadi sama. Ini problem. Kenapa? Negeri dibangun berdasarkan sistem, bukan didasarkan pada keinginan. Ini. Nah, kemudian hari ini kita punya harapan. Harapannya apa? Problem kita ini adalah sentralisasi. Problem sentralisasinya apa? Saya berikan contoh Pak. Buat saya sering terlalu ke Pamekeng. Pabrik di Jawa Barat tuh banyak banget loh Pak. Kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima. Pencemaran lingkungan kami yang terima. Mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki. Jumlah penduduk yang bertambah sehingga ruas untuk Bandung tidak ada lagi tempat untuk membangun. Ruas untuk Kerawang sudah sempit, ke Bekasi sudah sempit karena pertumbuhan orang banyak. Karena di situ pusat pertumbuhan ekonomi, kami yang harus menanggung beban. Tapi perusahaan-perusahaannya punya kantor pusatnya di Jakarta. Perhitungan dana bagi hasil pajaknya, se-Jawa Barat yang gede ini hanya 140 triliun kalau nggak salah. Di Jakartanya 1.000 triliun lebih. Ya otomatis dong yang dapat limpahan ekonomi yang paling kuat dari seluruh problem yang ada di daerah adalah sebuah daerah menikmati banyak hal. Keinginannya apa? Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada. Kenapa? Karena yang problem itu luasan areal sawit yang luas, pertambangan yang luas, kemudian industri yang luas. Di situ beban ekonomi dan penderitaannya, baik positif maupun negatif, bukan di sana. Nah kemudian kementerian anggarannya paling besar tersentral, sekali rapat di hotel di sana kan sudah 10% masuk ke pajak daerah. Anggarannya gede kan, saya pernah jadi anggota DPR. Nah daerah itu makin kering. Nah konsepsinya adalah bagaimana
yang harus dilakukan oleh kita adalah keadilan dalam distribusi pajak. Kalau negara ini ingin otonom, menurut saya rumusnya sederhana. Pajak, ada PPH, ada PPN. Pabriknya di mana tuh PPH? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Desa bagaimana? Kasih aja bagi hasil desa ini misalnya 3%. Dari 3% itu, desa itu pembangunannya 5 tahun tuh selesai, Pak. Dia udah rapi semuanya, maka tahun ke-6 dana bagi hasil pajaknya suruh investasi dong. Dalam bentuk apa? Perusahaan daerah ya, kalau di Jawa Barat kayak Bank Jabar, atau dia beli obligasi di tempat lain juga bisa. Dia mendapat benefit yang tinggi lagi, dia ikut memegang saham di sebuah wilayah. Desa itu mandiri, nggak usah dikelola dia, sudah dikelola oleh orang lain. Kenapa? Maka negara itu dalam perspektif ke depan dihitung oleh saya, itu nanti kalau bagi hasilnya dibagi secara berkeadilan, nggak usah lagi dikasih dana desa. Kenapa? Dia sudah cukup dari dana fiskal yang dimiliki ke Jawa. Ini konsep negara, konsep daerah. Nah, kemudian yang berikutnya juga provinsi juga sama, kabupaten juga sama. Nah, caranya bagaimana? Pembangunannya dibuat terencana dengan baik. Kan kita ada data BPS. Kualitasnya ditingkatkan, sekolah kualitasnya ditingkat, jembatan kualitasnya ditingkatkan, semua ditingkatkan. Kemudian ketika semua ditingkatkan, kualitasnya semakin baik, maka ke depan berarti ada waktu jeda, kita tidak bangun jalan, kita tidak bangun jembatan, kita tidak pasang listrik, maka uang itu digunakan untuk investasi daerah. Sehingga kayak Cina berhasil seperti itu. Nah, kita ini kalau sistem belanjanya adalah, mohon maaf saya nggak setuju juga. Saya kemarin tuh nggak setuju. Anggaran harus 100% diserap. Jangan dulu 100%, dilihat dulu jenis anggarannya apa. Kalau nyerap anggaran cuman rapat, seminar, sosialisasi, beli snack gampang.